serius kayak ini, serius, simpan dulu. Simpan dulu. Bagaimana kita mau dengar ceramah kalau kita fokus di HP? Ada juga pura-pura foto itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ketika saya tamat SMP, SD di kampung saya, Desa Bungi, Kabupaten Pindrang, saya datang ke orang tua saya, bapak saya bilang, Pak, melok kamu sekolah agama. Saya mau sekolah agama. Saya mau sekolah di pesantren. Waktu itu, maafkan saya, Pondok Pesantren DDI Kabalangang. Pengasuhnya almarhum guru kita Abdurrahman Ambok Dalle. Saat itu bapak saya menjawab, dia lepas sekolah kau nak, dia lepas sekolah kau, saya tidak bisa sekolahkan kamu di pesantren. Kenapa? Pesantren waktu itu jauh lebih mahal daripada sekolah umum. Di pesantren kita harus bayar biaya kos, biaya makan dan lain sebagainya. Sementara sekolah umum hanya membayar SPP dan OSIS. Waktu itu saya pengurus remaja masjid, masih saya SD. Lalu saya ngadulah saya dalam tahajud. Saya alhamdulillah masih SD saya sudah kenalan itu salat tahajud. Ya. Saya ngadu kepada Allah. Kalau bahasa Bugisnya mah peletuk kak. Tidak ada keluarga aku orang kaya, tidak ada keluarga aku pejabat. Lalu saya ngadu kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya bapakku miskin? Saya tidak minta beli motor, saya tidak minta beli mobil, saya cuma mau sekolah agama. Alhamdulillah, saya malah sekolah umum, SMP di kampung, SMA 4, sarjana saya ada 2, sospol 1, sarjana syariah 1, sospol pun hampir 4 semester saya rahasiakan ke bapak saya, karena bapak saya tidak mau kalau saya sekolah politik. Dia bilang, agak tuh politik pak beleh-beleh. Saya selesai S2, S3 dan seterusnya. Apa yang membuat saya terharu? Alhamdulillah, saya bisa jadi ustadz meskipun saya tidak pernah mondok. Saya malu bicara di tempat ini. Di sini kumpulan orang-orang soleh, ada guru-guru kita. Saya kalau ketemu teman-teman guru-guru di Wahda Islamiyah, saya selalu berkata Tuan Guru, Andrung Guru. Kenapa? Disitulah pusat orang punya ilmu. Saya ini hanya pandai menyebarkan ilmu. Sumber ilmu saya dari teman-teman saya di Wahda. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa orang panggil saya dakwah? Nah saya ini kasihan, bukan keilmuan dalam bidang dakwah. Ternyata salah satu sebabnya ketika orang saya tanya, bagus cara tak menyampaikan Ustaz. Tidak ada orang sakit perasaannya. Paling banyak sakit perasaannya ibu-ibu. Tapi heran, tetap kita suka itu ibu-ibu Ustaz. Nah, inilah kemudian saya bersyukur pernah sekolah dan sampai sekarang masih mengajarkan ilmu komunikasi. Saya tidak mungkin berlebih ketika saya katakan ilmu pertama yang diajarkan Allah kepada manusia Adam alaihissalam adalah ilmu komunikasi. Kapan Ustaz?
ketika Allah mengajarkan nama-nama makhluk dan tumbuhan kepada Adam. Nama adalah simbol, simbol adalah kajian utama ilmu komunikasi. Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, melanjutkan itu tadi intermezzo saja. Alhamdulillah emosi saya sudah mulai terkontrol. Saya gampang tersentuh ketika kumpul dengan teman-teman ustadz, karena saya bilang dalam hatiku, mereka mendalami ilmu agama sampai ke luar negeri, tinggalkan keluarga, kadangkala keluarkan ongkos baru bisa mendapat ilmu yang sangat dalam. Saya alhamdulillah santai-santai ji bisa dapat ilmu. Kenapa? Karena saya memang minta dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya harus tahu diri bahwa ilmuku rendah sekali. Ustadz Fahrul Rosi hari ini nakira kak barangkali basang. Bateku nagolai. Masya Allah. Biasa sih kalau dikasih begitu kak banyak pak ganti langsung bilang ada basang. Apa maksudnya? Golai capok. Coba ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, jangan Islam pencitraan. Sekarang ini kalau musim pilkada itu politisi penampilannya kala-kala ustadz, rapat songkoknya, pakai serban, pakai gamis, nah bungkus dirinya serban putih, baru pegang tasbih besar, foto pasang baleho 4x6, kala-kala penampilan Ustadz Dasat. Begitu disuruh imam sholat maghrib, nah bilang Ustadz paruh suaraku. Jangan Islam seperti itu, pencitraan. Dan masuklah ke dalam Islam secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, kira-kira kalau pengajian begini Bu, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Kira-kira ada setan Ibu? Ada. Bukan popo, bukan parakang, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Orang sudah ceramah masih menggesek. Katanya mau dengar pengajian, mak download ji. Simpan dulu HP ta. Serius kah ini? Serius, simpan dulu. Simpan dulu. Bagaimana kita mau dengar ceramah kalau kita fokus di HP? Ada juga pura-pura foto itu. Padahal dalam hatinya dia kok HP baru. Ada yang lebih parah, udah foto kak dulu, baru nak share di grup Tablik Akbar bersama Ustadz Dasat. Tapi itu ji bajunya nak pakai waktu di TV One. Itu ada juga begitu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada Tablik Akbar kali ini tema yang saya ingin sampaikan fokus pada cinta.